Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Dewi Mahardika di akun channel kita yang keren ini, Nyantri Online, dalam program Akun Syurga. Selama bulan Ramadan, kami akan menemani bulan Ramadan kalian tentunya dengan obrolan-obrolan yang santai, namun tetap syarat akan ilmu pengetahuan agama bersama para ustadz-ustadz kita yang kredibel dan bintang tamu kita yang menarik. Oh ya, buat teman-teman semua, aku pengen kasih tahu nih, jika kalian pengen melakukan perawatan wajah, boleh banget langsung datang ke Salva Beauty Clinic yang tempatnya ada di Rukan Permata Senayan Blok D, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan. Ya, kita langsung ke inti pembahasan. Pembahasan kita kali ini adalah melembutkan batin. Di samping saya sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Saifuddin Zuhri, dosen PT IKI Jakarta ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Dika? Alhamdulillah baik. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Ustadz sudah mau hadir lagi di acara Nyantri Online. Insya Allah. Insya Allah kita berbagi pengetahuan agama ya Ustadz. Siap. Iya. Di samping saya juga sudah hadir bintang tamu kita, seorang alumni Al-Ikhlas, yaitu Andika Kusmana. Ya, Assalamualaikum Mas Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih nama kita Mas. Iya. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ya teman-teman semua, langsung saja kita tanyakan ke Ustadz, apa itu batin Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi melembutkan batin ya, batin itu sebenarnya lawan kata dari zahir atau lahir. Makanya kalau kita lebaran biasanya maaf lahir dan batin. Kemarin juga sebelum puasa pada maaf lahir batin. Apa maksudnya? Lahir itu atau yang kelihatan. Jadi ini kita yang kelihatan mata ini itulah zahirnya. Kalau kita zahir disebut juga lahir ya, itu sebenarnya huruf zo ya, kadang dibaca zo atau l, lahir batin. Tapi bukan kelahiran lahir beranak begitu ya. Jadi lahir batin itu maksudnya zahir dan batin. Zahir yang kelihatan oleh mata kita, mata yang fisik ini yang dilindungi kacamata. Nah kalau batin itu yang di dalamnya. Nah, apa yang ada di balik daripada zahir ini itulah batin kita. Dalam bahasa Inggris atau apa biasa disebut inner ya, makanya orang inner beauty, batinnya yang cantik. Nah, walaupun wajahnya biasa-biasa tapi batinnya yang cantik. Nah yang kita maksud batin itu itulah yang di dalam itu. Bagaimana menggambarkannya sulit juga karena kalau dalam Al-Quran itu biasanya dipakai kata al-basar, afala tubsirun. Jadi yang kamu lihat itu bukan melihat dengan mata ini, tetapi di balik mata kita, mata batin kita melihat batinnya juga orang lain. Oh bisa Ustadz? Bisa. Jadi yang penting kontak antar batin begitu ya. Kalau zahir kita lihat sama-sama zahir begini, tapi apa yang di dalamnya Mas Andika itu, kalau saya ingin tahu, saya juga pergunakan indera yang ada di balik ini. Ya, jadi mata batin kita, pendengaran batin kita. Mas Dika bisa melihat batin seseorang? Bisa beberapa kali lah harus peka, emang kurang peka kadang-kadang. Kurang harus peka ya? Sebenarnya tidak juga ya. Kita begini, misalnya kalau ketemu orang ya, kadang-kadang kita melihat di balik wajah senyumnya itu ada tersimpan sesuatu. Nah itu sebenarnya itu batinnya itu yang ada di situ, tetapi berusaha disembunyikan oleh zahirnya. Nah itulah batin yang tidak terlihat itu. Memangnya mengapa batin kita ini harus lembut Ustadz? Jadi sebenarnya semua badan kita ini itu diminta untuk lembut ya. Jadi kebalikan lembut itu kan apa ya, kasar ya. Ini kalau ada sutra itu lembut, kemudian ada karung beras yang zaman dulu itu yang tebal itu karung goni, ya itu kasar. Jadi beda kan nyentuhnya itu. Nah sebenarnya hamba-hamba Allah ini diciptakan pada dasarnya itu dalam kondisi lembut. Jadi batin kita, hati kita, pikiran kita semuanya lembut. Kemudian dalam perjalanan waktu inilah kemudian yang menjadi masalah. Ada makanya dalam psikologi pendidikan itu atau perkembangan itu ada masa-masa kita dipengaruhi oleh keluarga. Jadi mungkin orang tuanya itu selalu berteriak, selalu marah-marah. Jadi dia juga terbentuk ini ya. Jadi fisik, zahir dan batinnya itu terbentuk, yang tadinya lembut pada awalnya kemudian mulai juga menjadi kasar ya. Atau faktor lingkungan, mungkin di rumahnya bagus, orang tuanya soleh, tapi karena pergaulan di luar berteman dengan siapa yang tidak dipilih ya, tidak disaring,
ini yang anak muda ini pasti tahu nih ya. Ya biasa gitu ya. Jadi Pengalaman ya. Ini kalau golongan santri yang tapi kadang-kadang pengen ada pemberontakan. Ya, jadi pengen ke sebelah. Nah, tapi karena tanpa disadari disitulah kemudian batinnya itu berubah, yang tadinya lembut kemudian berubah menjadi ganas, galak, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit lempar, hancurkan ya. Jadi antara fisik dan batin zahir batinnya itu kemudian berkolaborasi menjadi kasar. Nah, kalau kita melembutkan batin ini maka otomatis batin ini kemudian mencerminkan atau mempengaruhi fisik. Jadi yang batinnya lembut itu tidak mungkin merusak, tidak mau melukai orang, tidak mau menyakiti orang. Ya, kita perlu melembutkan itu. Orang tua itu juga berpengaruh ya Ustadz? Iya, dalam hadis Nabi kan memang begitu disebutkan ya. Nanti ini kan lagi kondisi puasa ya. Jadi kalau kita melaksanakan puasa dengan baik, mengkama wasama ramadhana imanan ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian dalam hadis lain dikatakan kharaja min ramadan kayaumi waladathu ummuhu. Jadi putih bersih ya. Nah, itulah awal atau fitrah. Nanti kita juga bahas masalah fitrah. Itulah kelembutan batin itu. Jadi kita mau kembali ke situ. Kita ingin menjadikan batin ini lembut, tidak terpengaruh lagi dengan yang lain. Walaupun orang tua, jadi orang tua memang punya pengaruh yang besar ya. Dalam hadis Nabi dikatakan fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi. Bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Tapi ini kan Yahudi Nasrani hanya simbol saja. Bapaknya lah yang menjadikan dia lembut, bapaknya lah yang orang tuanya maksudnya ya. Menjadikan dia kasar, menjadikan dia suka membantu orang, suka menyakiti orang. Itu pengaruh di keluarga itu luar biasa. Saya mau nanya, kalau kayak gitu berarti kan bahwasanya batin itu terbentuk karena lingkungan ya Ustaz ya? Ya. Seandainya kalau kita di lingkungan yang tidak menguntungkan gitu Ustaz, ya maksudnya dalam tanda kutip lingkungannya yang sangat kasar, maksudnya kan banyak beberapa orang mengalami seperti itu gimana Ustaz untuk mengembalikan kepada fitrahnya, ke melembutkan hatinya Ustaz? Iya, memang kita dalam agama itu ada yang disebut dengan tadarruj. Tadarruj itu adalah berangsur-angsur ya. Jadi tidak bisa ada orang mungkin tiba-tiba mau sadar. Tapi biasanya yang sikap-sikap atau perubahan yang drastis begini itu tidak bertahan lama. Nah, jadi kita sadarkan saja, atau kita mungkin ya, kalau yang mengalami atau kita sebagai pengamat misalnya melihatnya itu, kalau ingin memperbaikinya itu dengan sistematis. Jangan tiba-tiba ditempatkan pada posisi yang bertolak belakang dengan apa yang ada padanya sekarang. Ya, jadi itulah juga masalah kemaafan ya. Kalau ada orang yang mungkin nakal, bersalah, itu jangan langsung dimarahi habis-habisan. Nah, justru itu kontraproduktif. Tapi pahami dulu, oh ini masalahnya di sini. Nah, kalau demikian adanya, kita carikan jalan keluar yang sistematis ya, yang punya strategi. Jangan langsung tiba-tiba dibolakkan atau dibalikkan ke kondisi yang jauh berbeda. Tetapi bagi yang ingin sadar sebenarnya itu bisa ya, yang ingin sadar. Pasti saya yakin ya, teman-teman atau adik-adik kita kaum milenial mungkin yang ada pada kondisi yang disebut Mas Andika ini ingin keluar, tetapi belum menemukan caranya, kapan dan di mana. Nah, saran saya insya Allah solusi itu akan datang sendiri. Tetapi ketika dia menyadari itu, disitulah dia berusaha untuk mengasah ya, atau berusaha melembutkan batinnya. Nah, insya Allah sambil menunggu kesempatan itu datang. Karena kadang-kadang tidak bisa terlepas juga Mas Andi. Saya cuma nonton di film aja ya. Jadi kadang ada anggota ini mau taubat atau apa, tapi oleh gengnya itu nggak boleh, awas. Nah, itu kan itu hukumannya bisa hukuman mati dari gengnya. Mas Andika nih sebagai alumni pesantren ya, sebagai alumni santri. Enggak dong, kita tetap jadi santri ya di sini. Mas punya pengalaman nggak sih, dulu kan pertama kali mondok pasti batinnya masih lembut gitu. Setelah udah 3 tahun, 4 tahun, mulai kelihatan nih bandel-bandelnya. Iya nggak Mas? Iya, karena lingkungan juga. Karena lingkungan ya. Kan, di pesantren kan lingkungannya bermacam-macam dari berbagai daerah kan. Iya. Jadi dengan latar belakang berbeda-beda dari setiap daerah, jadi kayak mempengaruhi satu sama lain sih, yang jelas sih gitu. Di pesantren tuh kan ada yang daerah ini biasanya seperti ini, kayak gini. Ya kadang-kadang emang nakal nggak dari daerah juga sih, emang pada dasar orang yang nakal udah pasti diajak kayak gitu. Nah, tapi Mas Andika yang saya tahu, karena saya juga alumni pesantren ya. Jadi senakal-nakalnya ini orang pesantren ini,
itu ngerti caranya untuk taubat. Oh, Jadi ada mengerti, berkah, ada berkah dari Iya. Pak Kiai, sudah cium tangan Kiai, sudah didoakan oleh Pak Kiai. Nanti alumni pesantren ini mungkin dia di pesantrennya sendiri nakal, begitu keluar dia menjadi soleh. Soleh. Atau di luarnya nanti setelah alumni masih nakal lagi di luar, suatu saat dia akan sadar. Nah, karena berkah dari doa-doa para kiai tadi. Nah, Iya Ustadz, bagaimana jadi caranya kita melembutkan batin ya Ustadz? sebenarnya seluruh syariat Allah, seluruh perintah-perintah agama itu tujuannya itu melembutkan batin, melembutkan hati kita. Syariat agama ya Ustadz? Iya, sholat misalnya ya. Sholat itu semua gerakannya itu untuk melembutkan, kecuali satu waktu berdiri ya. Jadi waktu berdiri itu memang dalam ayat lain seperti ka'annahum bunyanun marsus, seperti benteng ya, benteng kokoh ya. Makanya ada yang berdirinya itu tegak. Tapi kalau sudah ruku, itu sudah kita itu apa ya, penghormatan yang mengagungkan Allah ya. Kemudian kita sujud apalagi. Duduk juga begitu. Ingat ya, kalau dulu di beberapa tempat, beberapa suku itu kalau ada tamu atau kita ketemu nenek, kakek, itu kita harus duduk itu. Bahkan dulu penghormatannya itu jalannya sambil duduk ya, karena begitu menghormati. Jadi kita duduk pada waktu sholat, kita sujud, kita ruku, ya. Kecuali tadi yang berdiri, itu semua untuk melembutkan. Jadi supaya kita ya manusia bukan jabar ya, bukan yang merusak, bukan yang memaksa, bukan yang menganiaya orang lain. Puasa apalagi ya, tadi beberapa episode sebelumnya sudah dikatakan kalau perbuatannya itu masih marah-marah, perbuatan itu masih menganiaya, mencaci maki, itu nggak ada gunanya berpuasa. Nah, itu puasa. Zakat juga begitu. Yes, jadi zakat ini mungkin ya, insya Allah nanti kalau sudah waktunya jadi muzaki ya, kalau penghasilan amin. Amin. Ya. Ketika kita mengeluarkan zakat itu ada apa ya, hati kita separuhnya itu yang ya seakan bersimbah air mata begitu ya, atau kelembutan, karena kita melihat bahwa sebagian uang yang kita pakai ini itu dipakai untuk orang yang kekurangan makan, kekurangan pakaian. Ada rasa bahagia sendiri gitu ya Ustaz ya? Sendiri sambil apa ya, sendu begitu ya. Iya. Ada terenyuh ya. Jadi semua ajaran agama mengajarkan untuk kelembutan hati. Jadi cukup dengan kita mempraktekkan ajaran syariat ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah otomatis batin kita akan lembut dengan sendirinya. Ya baik teman-teman semua, aku pengen ngasih tahu nih, ada kopi yang enak banget kita cobain nanti buka puasa. Untuk buka puasa ya Ustadz, ya Mas, namanya Kopi Beraja. Boleh tuh? Boleh. Nggak cuman kopi aja Ustadz, jadi ada rasa coklat, rasa red velvet, ada rasa green tea dan matcha juga. Nah buat kalian yang penasaran bisa langsung cek Instagramnya Kopi Beraja. Ngopi terus sampai sukses. Ustadz, banyak teman-teman saya yang bertanya nih Ustadz di Instagram tentang kelembutan batin ini. Yang pertama ini dari ihlasul.amri. Apakah mengasah kelembutan batin sama seperti mengasah pisau, diasah biar tajam? Bagaimana Ustadz? Iya. Ya, kalau kita mengasah itu kan tidak harus seperti pisau ya. Jadi mengasah keterampilan. Jadi mengasah keterampilan itu artinya tadinya sudah ini banyak kameramen kru ya. Tadinya baru pintar sedikit tapi dilatih, akhirnya menjadi profesional. Ya. Kemudian ya itu namanya mengasah ya. Jadi sesuatu yang tadinya tertutupi oleh macam-macam ya, kebodohan, kalau batin kita itu dosa-dosa tadi ya, jadi dosa-dosa itu menutupi batin kita. Nah kemudian diasah dengan syariat-syariat tadi, maka dia menjadi terang. Nah, kalau itu tadi menjadi terampil profesional, kalau pisau menjadi tajam. Nah, itu saya kira persoalan bahasa saja, tapi ya perlu batin kita ini dilatih, diasah begitu supaya kinclong. Nah batin yang kinclong tadi lah itu yang bisa melihat ya. Jadi pada saatnya nanti ya, kalau kita sekarang kan batinnya masih rata-rata lah ya, jadi ada mata batin kita tapi masih ya hanya bisa melihat sedikit di antara yang dibalik zahir itu. Tapi kalau ulama-ulama kita, para wali ini tuh melihat seperti Mas Andika ini, dia sudah tahu. Bagaimana tuh cara melihat itu? Ya itu karena dilihatnya dari karena batinnya. Jadi kalau batin itu sudah mencapai tahap bersih yang benar-benar ya, murni, tidak ada lagi, maka Allah memberikan dia al-basar tadi, cara memandang sesuatu dengan mata batin. Jadi dia bisa melihat
misalnya ya, Andika, Kak. Makanya orang dulu, tua kita dulu suka memberikan proposal perjodohan. Gini, maksudnya Mbak Dika ada yang melamar misalnya begitu ya. Iya. Nanya ke Pak Kiai ini ada melamar begini. Pak Kiai itu cuma lihat ini, oh ini cocok, oh ini enggak cocok. Termasuk hari-harinya, rencana tahun depan, bulan ini itu kurang cocok ini. Jadi begitu, Ustaz. Ya mata batin itu, makanya orang yang bisa mengasah batinnya itu tadi dengan syariat yang benar, puasanya benar, zakatnya benar, dan kalau melihat orang miskin ya kadang-kadang kita kasihan, tapi setelah itu dicuekin. Nah, kalau dia kasihan, benar-benar kasihan, diupayakan untuk membantu. Nah, itu semua cara untuk menjadikan batin kita ini semakin kinclong lah ya. Jadi bisa melihat. Nah, dan sebaliknya orang pun melihat dia itu walaupun fisiknya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia dihormati, dia disegani. Orang-orang yang batinnya ini terasah, batinnya yang murni, yang bersih, yang lembut. Punya karisma sendiri ya, Ustaz? Itulah yang disebut karisma itu. Ustaz, mau nanya, saya pernah dengar bahwasanya kalau salah satu melembutkan hati itu adalah astagfirullah, istighfar dalam beberapa hari atau dalam sehari maksudnya. Iya. Kita kalau misalkan dalam sehari atau kita tidak pernah istighfar, mungkin hati kita bisa hitam atau gelap gitu, Ustaz. Itu benar gak sih, Ustaz? Maksudnya pernyataan itu maksudnya? Iya, benar, karena batin kita ini ya tadi kan antara batin, hati, nafsu, nafsu yang ini ya, bukan hawa nafsunya itu jiwa kita itu kan sebenarnya satu sinonim ya. Itu juga sebenarnya dengan istilah yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Jadi istilahnya berbeda tapi semuanya di dalam kan. Hati kita juga bukan hati liver ini, bukan. Jadi hati kita itu yang dibalik itu yang tetapi itu yang kemudian berpengaruh pada jiwa fisik kita. Benar. Nah, istighfar, taubat, setiap orang berbuat dosa maka ada satu noda hitam dalam batinnya atau hatinya. Makanya dosa kecil itu ada semacam debu lah atau noda. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Tadi dengan istighfar itu. Jadi alhamdulillah dalam syariat Islam itu banyak sekali cara pembersihannya. Wudu, setiap wudu itu bisa merontokkan dosa-dosa tadi. Jadi orang yang rajin wudu insya Allah batinnya juga lembut. Apalagi langkah-langkah ke masjid. Jadi setiap langkah itu satu dapat pahala, satu lagi rontok. Kesalahannya. Jadi banyak sekali. Kalaupun masih ada antara Jumat dengan Jumat, kemudian nanti Ramadan ke Ramadan, itu semua untuk membersihkan itu. Nah, tapi untuk mempercepat itu ya itu tadi istighfar. Nah, Nabi sendiri dalam sehari itu tidak kurang dari 70 kali beliau istighfar. Padahal mana dosanya Nabi? Iya, kalau kita yang dosanya menumpuk begini. Iya. Saya sarankan sih walaupun kita ini anak-anak muda, banyak gaulnya, sempatkan 20 kali setiap sholat fardu ya, 20 kali. Kalau enggak ya rapel aja nanti pas mau tidur, waduh tadi nggak sempat ya, jadi istighfar. 20 kali 5 kan jadi 100. Nah, istighfar ini nanti akan membuat kita batin kita menjadi bersih, memberikan juga kekuatan, jadi kuat, mentalnya menjadi kuat, kemudian banyak perlindungan lah, jadi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali itu istighfar. Iya, Ustadz, tadi kan Ustadz ngomong kalau orang yang udah bersih banget dia bisa ngelihat batin seseorang. Kadang-kadang kita takut tahu Ustadz ketemu orang yang kayak gitu ya. Jadi takut dibaca. Sebenarnya tidak perlu takut ya, ada orang-orang begini sudah sebenarnya dalam taraf aulia Allah ya, orang-orang wali itu dia juga tidak sembarangan membocorkan kemana-mana. Ya, bukan kayak kita, jangan ilmunya kayak kiai tapi mulutnya kayak awam begini. Jadi jadi ngomong kemana-mana. Iya, semua kejahatan sebenarnya tahu. Cuma kan kalau ya itu proses hukum itu kan ada lagi prosedurnya, hukum acaranya ya, walaupun kita lihat sendiri tapi tidak ada bukti, tidak bisa. Nah, jadi nggak usah khawatir. Ketahuan ini paling senyum-senyum, karena dalam orang-orang begini itu dalam hatinya itu sudah tidak ada niat-niat buruk. Tidak ada niat untuk menjatuhkan, menjelek-jelekan, tapi justru yang ada adalah bagaimana membantu, menolong, memberikan yang terbaik untuk orang lain. Baik, Ustadz. Ada lagi pertanyaan nih, Ustadz, dari teman saya, Laina.
tanda-tanda lembutnya hati ini apa sebenarnya? Terus apa sih efek dari lembutnya hati? Jadi begini, kalau mau melihat kelembutan hati itu lihat Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam Al-Quran surat Ali Imran 159 itu disebutkan ya fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena Allah mengasihimu wahai Muhammad maka Allah membantumu untuk melembutkan hatimu. Jadi kalau Nabi itu Allah sendiri yang turun tangan untuk melembutkan hati Nabi. Makanya kita banyak dengar ceritanya kan, Nabi kadang dilempari, mana pernah beliau marah-marah. Kalau zaman sekarang udah lapor polisi itu, mau laporan ini pencemaran nama baik atau apalah, padahal Nabi itu habis dikatain gila, dikatain tukang sihir, macam-macam. Jadi gangguan non fisik sampai gangguan fisik itu semua kepada Nabi. Tapi lintalahum lainnya. Jadi batin Nabi itu begitu lembutnya sehingga beliau berhasil dalam dakwahnya. Ayat itu mengatakan walaupun tafawzan ghalidhal qalb, seandainya kamu itu kasar hatinya, keras, itu pasti mereka pada pergi itu. Tidak ada yang mau menjadi pengikut. Nah, jadi kalau mau melihat bagaimana bolehnya lihatlah Nabi. Tetapi kok kadang Nabi kalau gitu yang lembut tidak boleh berperang dong, berperang juga. Jadi satu-satunya di mana kita harus tegas, keras dan kuat itu pada waktu perang. Tapi kalau tidak ada perang jangan dibolak-balik. Ketika perang loyo, tapi begitu nggak perang angkat senjata, itu kebalikan namanya, itu keliru. Nah, saya kira caranya tadi ya diantaranya istighfar itu, kemudian berusaha menahan lah. Jadi batin kita suka bergejolak ya. Jadi kalau melihat hal-hal yang di luar apa misalnya ya biasalah kalau bulan puasa ini ada orang makan di jalan pengen nabokin gitu ya, biasa anak muda itu ini kurang ajar. Nah, jangan ya, itu tidak perlu. Jadi dari situ kita belajar menahan setiap emosi mau datang. Itulah latihan kita. Nah, puasa ini latihan untuk itu. Nah, kalau kita tidak bisa menahan itu, puasa kita gagal. Tapi kalau puasa kita berhasil, berarti kita tahu caranya bagaimana melembutkan hati itu, bagaimana menahan emosi, ya jangan sampai berbuat hal-hal yang justru bertolak belakang dengan ibadah. Mas Andika nih, dulu di pesantren kiat-kiatnya apa Mas untuk melembutkan batin? Ya kemungkinan dulu di pesantren kan kita setiap hari dibiasakan ngaji kan dari pagi. Pagi itu biasanya ada setoran atau kita biasanya materi baru dalam pelajaran tahfiz kan, kita materi baru, kalau nggak sorenya hafalan, kemungkinan sih hafal Quran ya? Situ, iya. Terus kalau habis bangun itu biasanya kita dibiasain habis sholat subuh dibiasain Asmaul Husna sih biasanya. Jadi kayaknya sebelum mandi ke sekolah kita dibiasain itu biasa Asmaul Husna sih, salah satunya itu sih. Hafal dong berarti Asmaul Husna nih? Insya Allah. Boleh dicoba? Ya benar ya Mas Andi. Jadi Asmaul Husna itu kalau kita lihat maknanya semua itu yang melembutkan itu sekitar 80%. Jadi Ar-Rahman. Nggak semua Ustadz? Bahkan perlu juga keras kadang-kadang ya. Kalau lagi perang, kita perlu keras. Jadi Allah ketika berkomunikasi dengan orang kafir itu Azizun Dzuntiqam ya, Allah itu maha perkasa untuk menghancurkan mereka. Itu perlu juga. Tapi yang banyak Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Hayy, Al-Bar dan semuanya itu semua mengajak kita untuk bersikap lembut sebenarnya. Jadi kasar-kasarnya itu hanya 10-20% saja. Nah, kalau tadi dipraktikkan Asmaul Husna, saya kira itu betul. Itu bisa membuat kita ini menjadi terinspirasi dari Asmaul Husna, sehingga kita itu karena tidak ada perang sekarang ya kita lembut betul. Kemudian Nabi juga pernah ada seorang, sebelum saya lupa ya saya sampaikan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi berkata, ya Nabi, ya Rasulullah, ausini, beri saya wasiat. Nah, itu kebiasaan para, kalau kita di sini kan kalau Nabi itu Nabi ada banyak orang datang kepada beliau minta nasihat dan sebagainya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Jadi itu wasiatnya. Itu wasiatnya kepada orang ini. Nabi itu kemudian ulang, ausini ya Rasulullah, la taghdab. Jadi orang ini minta banyak nasihat, banyak wasiat, tapi jawaban Nabi cuma satu, jangan marah. Nah, ini saya kira juga bagus untuk kita. Apapun kondisinya, jangan marah. Jangan marah, artinya sebenarnya jangan marah itu dalam arti melampiaskan ya. Kalau kita sebenarnya itu kadang-kadang gedek gitu. Itu tidak bisa. Dalam hati saja. Itu dalam hati saja. Nah, nanti
batin kita sendiri yang meredam itu. Tapi jangan sampai berpengaruh kepada luar sampai ninju atau bergulat ya. Dalam hadis lain juga dikatakan orang, kata Nabi, yang kuat itu bukan pegulat. Ya, dulu itu ada olahraga gulat sampai sekarang ya. Yang namanya orang kuat itu bukan yang jago gulat, tapi yang bisa menahan marahnya. Nah, kalau kita bisa menahan marah, itu sebenarnya orang yang kuat. Jadi bukan dari fisiknya ya. Jadi berbahagialah yang fisiknya kecil-kecil ini ya. Jangan usah khawatir. Selama Anda bisa menahan marah ya, maka itu Anda adalah orang kuat. Tetapi bukan berarti pengecut ya, bukan berarti pecundang dan sebagainya ya, bukan. Tapi ketika kita posisi harus marah itu bisa ditahan. Tapi bagaimana menghindari itu ya, kita tunjukkan prestasi kecil-kecil tapi prestasinya bagus, dihormati oleh orang yang tubuhnya besar. Jadi cara kita adalah menghindari pembulian itu dengan cara mengangkat diri kita. Tidak harus fisik, tapi kita pintar, kita punya keterampilan, teman-teman kita itu justru yang melindungi kita. Nah, itu sayangnya kadang-kadang orang yang udah kecil nggak punya apa-apa lagi ya udah dibully begitu ya. Nah. Ini makanya kalau kita katanya kan ada orang katanya kalau marah kan kita harus wudhu, itu mungkin salah satunya ya Ustadz ya. Kalau cara melembutkan batin gitu ya Ustadz ya. Kita kan kadang-kadang marah anak muda kan pasti meluap-luap pasti tembak mental. Kalau kayak gitu entah ngomong kasar, entah perilaku nonjok orang gitu, kemungkinan kayak gitu Ustadz ya. Iya. Jadi kalau posisi kita sudah mau marah, terus pemadam internal ini tidak bisa berfungsi, ini masih mau ambil golok, ambil apa gitu kan, berwudu. Nah kalau berwudu itu lebih jespleng lagi ya, lebih tokcer lagi untuk meredam itu, karena amarah itu kan dari api, kemudian wudu ini dari air ya, itu bisa mending. Insya Allah itu kalau kita wudu, amarah itu akan padam, dan setelah marah baru kita bertindak. Setelah amarah itu hilang baru kita bertindak. Oh ini jalan keluarnya seperti ini. Marah terbaik itu bagaimana Ustaz? Ya, cara meluapkannya. Nabi itu biasanya marah itu hanya sampai ya mungkin matanya atau wajahnya saja, tapi tidak pernah bersikap misalnya banting pintu, lempar piring, itu tidak pernah Nabi itu. Nabi kalau tidak suka sesuatu ditinggalkan. Jadi kalau Mas Andika ini biasanya pulang ke pesantren atau ini kok menunya di pesantren itu, dulu kalau kita di pesantren ada istilah ikan paku ya. Ikan paku. Apa tuh Ustaz? Apa tuh Ustaz? Ikan teri. Ikan teri yang sudah lama dikeringkan itu, kemudian itu makanan sehari-hari itu ya. Jadi banyak yang gatal-gatal juga. Jadi marah begitu. Sebenarnya kalau kita tidak suka itu, kalau Nabi mengajarkan jangan dimakan, tinggalkan saja, makan nasi aja. Tapi kan nggak asik juga, lama-lama diambil juga, nggak ada yang lain. Jadi tidak boleh kita tidak suka pada sesuatu dipakai sambil menubel, jangan. Jadi kalau memang tidak suka ya jangan. Tinggalin. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, pesannya untuk generasi milenial, untuk para santri-santri online, Ustaz, untuk menjaga kelembutan batinnya mereka. Oh iya, jadi teman-teman, adik-adik sekalian ya, jadi batin kita ini adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa ya. Jadi ini batin. Kalau fisik kita ini kan itu sudah sudah kodrat ya, mau bentuknya begini, bentuknya begitu. Itu tidak jauh-jauh dari lingkungan maupun orang tua tadi ya. Kalau orang tua kedua-duanya berkulit gelap, ya gelap juga anaknya. Tapi Allah tidak melihat kepada itu semua. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Bukan fisikmu, bukan bentukmu, tapi kulubikum, itu batinmu, hatimu yang dilihat oleh Allah. Nah, teman-teman, adik-adik ini, kalau kita bisa menjadikan aktivitas kita ini menghadapi segala aktivitas dengan hati yang lembut, batin yang lembut, insya Allah semuanya akan happy. Jadi kemana-mana bawanya happy. Nanti kita disenangi, ini kok teman kita walaupun disakiti tidak marah juga, senyum aja gitu. Tapi setelah senyum itu dia punya strategi untuk membalas gitu. Membalasnya bukan membalas berarti menganiaya, menyakiti, tapi memberi pelajaran yang bagus. Jadi punya strategi. Batin yang lembut tadi ini, itulah yang mendatangkan kecerdasan, menjadi ilham. Jadi sumber ide. Nanti adik-adik teman-teman mau, yang sekarang kan lagi banyak bikin video konten ya, banyak bikin kreatif ya. Ide-ide itu kan muncul dari batin kita yang lembut.
Nah, ini saya jamin ya, silakan tadi ada trik-triknya tadi, istighfar, kemudian perbaiki ibadahnya, begitu batinnya lembut, bercahaya, akan datang ilham. Nah, itulah yang menjadikan kita seperti orang cerdas, tapi mungkin di sekolah biasa-biasa saja. Nah, itulah awal dari atau pintu menuju kesuksesan. Pintu menuju kesuksesan. Ustaz, mau nanya lagi, kalau itu kan ada tuh beberapa doa, kan kita ada beberapa kata tuh yuqallibal qulub, itu kan maksudnya membolak-balikkan hati itu. Iya. Itu maksudnya dalam konteks itu gimana Ustaz? Maksudnya apakah kita emang meminta doa itu karena kita sebagai manusia kan pada dasarnya hatinya bisa bolak-balik, karena itu kita minta kepada Allah untuk biar kita lebih stabil gitu secara batin kita, atau gimana Ustaz? Ya. Jadi doa ini bagus sekali ya, itu diajarkan. Nah, itu sesuai dengan kondisi kita. Jadi kalau kita merasa tadi batin kita lagi bergejolak, maka perbanyaklah baca doa itu. Nah, tapi kalau sudah alhamdulillah sudah baik-baikannya, doa itu bisa dibaca untuk pemeliharaan. Jadi doa itu juga kita kan tidak bisa membaca doa semuanya sekaligus ya. Ada pilihan. Oh, hari ini saya mau minta doa tadi muqallibal qulub karena kondisi batin saya lagi turun naik begini ya. Nah, setelah itu baik, tinggal pemeliharaannya saja, setiap 1 kali seminggu ya, atau yang tadinya tiap hari itu ini sekali seminggu untuk pemeliharaan. Tetapi doa-doa yang lain diprioritaskan lagi ya, misalnya ingat orang tua saya mau doakan orang tua. Nah, karena kita tidak bisa membaca semua doa sekaligus, jadi itu prioritas. Ya Mas, pesan-pesan untuk mereka nih yang sekolahnya mungkin di luar ya, tidak sekolah di pesantren, cara untuk melembutkan batinnya seperti apa? Ya sekarang kan ada internet gitu, salah satu kayak ini Nyantri Online kan ini salah satu media kita untuk belajar bagi orang-orang yang awam ya. Maksudnya ini sih sangat bermanfaat sekali sih kalau saya lihat ya konten ini. Kayak sebagai anak muda, kalau beberapa melihat anak muda yang istilahnya terhilang arah atau disorientasi arah lah, mau kemana, arah hidupnya nggak jelas, kan banyak orang tua tidak mengajarkan agama secara utuh juga, Ustaz. Sedangkan orang tuanya kan mungkin latar belakangnya bukan latar belakang agama yang dengan baik gitu kan. Makanya salah satunya kan ada kemudahan di era ini, era digital, perbanyak konten-konten Nyantri Online salah satunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama Mbak Dika. Terima kasih Mas Andika sudah hadir di Nyantri Online ini. Semoga besok-besok hari-hari setelah ini kita bisa tetap berbagi ilmu agama ya. Insya Allah. Ya teman-teman, cukup sekian untuk episode hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa besok masih ada tema-tema yang sama menariknya dengan hari ini, dengan ustadz-ustadz kita juga yang kredibel dan tamu-tamu kita yang menarik. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share akun kita Nyantri Online dalam program Akun Syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.